Halo teman, jumpa lagi dengan Mimin Pedas di channel Cabe Riwat. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Magnificent Seven. Langsung saja tanpa berlama-lama, film ini diawali dengan adegan sekelompok warga yang sedang berkumpul di dalam gereja. Mereka sedang membahas tentang tanah mereka yang sebentar lagi rencananya akan diambil alih oleh seorang mafia jahat bernama Mr. Bogue. Mr. Bogue ini adalah seorang mafia jahat yang terkenal suka merampas tanah milik orang lain dengan cara paksa. Mr. Bogue juga tidak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang berusaha menghalangi rencananya untuk menjadi penguasa di banyak tempat. Lalu sementara mereka berkumpul, datanglah Mr. Bogue ke tengah-tengah mereka dengan membawa pengawal pribadi yang bersenjata lengkap. Para warga ini yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani, lalu dipaksa untuk menyerahkan tanah mereka ke tangan Mr. Bogue. Beberapa warga ada yang melawan, tapi apa daya, mereka tak mampu untuk melawan pengawal-pengawal pribadi Mr. Bogue yang bersenjata api lengkap. Sungguh sangat tragis nasib mereka yang melawan. Di tempat lain, setelah beberapa waktu berlalu, ada seorang petugas penjaga perdamaian untuk daerah perbatasan Indian datang ke suatu tempat untuk menangkap salah seorang buronan sekaligus untuk bertemu dengan salah satu sahabatnya di sana. Petugas itu bernama Sam Chisholm. Setelah tugasnya selesai, Sam pun dihampiri oleh seorang pria yang berasal dari desa yang sebelumnya dirampok oleh Mr. Bogue. Lalu kemudian setelah menceritakan kisah perampokan di desanya, pria yang juga ditemani oleh salah satu korban wanita dari desa itu kemudian meminta bantuan kepada Sam untuk membantu mereka mengembalikan desanya dari tangan Mr. Bogue. Mereka pun menawari Sam dengan semua harta benda yang masih mereka miliki sebagai imbalannya, berharap agar Sam mau membantu mereka. Tetapi setelah berpikir, Sam akhirnya mau membantu mereka dengan cuma-cuma alias gratis. So you seek revenge? I seek righteousness. Sam kemudian mengajak temannya yang bernama Faraday untuk bergabung dengannya memenangkan desa itu lalu mengembalikannya kepada penduduk setempat. Di tengah perjalanan, Sam pun memerintahkan kepada Faraday untuk menemui salah seorang teman mereka di tempat lain untuk bergabung bersama mereka. Teman yang dimaksud Sam tadi adalah seseorang bernama Goodnight Robichaud bersama seorang asistennya yang bernama Bobby Rocks yang sangat ahli dalam melempar pisau. Sam sendiri bertemu dengan seorang teman lainnya di tempat lain bermaksud yang sama untuk mengajaknya bergabung bersama mereka memenangkan desa itu. Setelah bergabung bersama-sama, mereka pun berangkat untuk menemui seorang teman lainnya yang akan diajak untuk bergabung bersama mereka. So we're talking about the same Jack Horn. The Jack Horn, the legend Jack Horn. Legend? Legend my ass. Orang berikutnya yang akan diajak itu adalah seseorang bernama Jack Thorne. Setelah Jack bergabung, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk bertemu seorang teman lainnya yang akan diajak untuk bergabung dalam misi mereka. Orang terakhir yang akan diajak oleh Sam ini adalah seseorang yang berasal dari suku Indian yang bernama Red Harvest. Setelah semua bergabung, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke desa Rose Creek untuk membebaskan desa itu dari genggaman Mr. Bogue. Sesampainya di Rose Creek, Sam pun berjalan masuk ditemani oleh Billy, kemudian berpura-pura menjadi seorang pendatang, lalu berbincang-bincang dengan para pengawal Mr. Bogue yang ada di kota itu. Di perbincangan itu, Sam meminta anak buah Mr. Bogue untuk keluar dari kota itu dan menyampaikan kepada Mr. Bogue bahwa kota itu telah dikuasai oleh Sam.
Anak buah Mr. Bogue berusaha melawan, tapi apa daya, Sam dan teman-temannya yang sudah lebih dari siap untuk bertarung dengan mudah memenangkan pertarungan itu. Setelah mengalahkan anak buah Bogue, kemudian Sam memberi pesan kepada Sheriff yang juga adalah anak buah Bogue untuk kembali kepada bosnya dan menyampaikan pesan bahwa kota telah diambil alih oleh Sam dan kawan-kawannya. Jika Bogue menginginkan kotanya kembali, silahkan datang dan bernegosiasi secara langsung dengan Sam. Warga desa pun yang melihat aksi Sam dan kawan-kawannya merasa sangat gembira karena kota mereka telah bebas untuk sementara dari genggaman Mr. Bogue. Lalu Sam memperkenalkan dirinya dan menyampaikan maksud baiknya untuk menolong mereka. Sam juga bersedia untuk melatih mereka mempertahankan desa mereka jika sewaktu-waktu nanti Mr. Bogue datang lagi. Keesokan harinya, Sam dan kawan-kawannya mulai melatih penduduk desa untuk bertarung melawan pasukan Bogue. Mereka dilatih untuk bertempur, memegang senjata, dan membidik secara benar. Come on now. School teacher, take your hat off your head. Shot, surprise. All right now. Fire when ready. Tak hanya itu saja, Sam dan kawan-kawannya juga membebaskan sebuah tambang emas milik desa yang selama ini dikuasai oleh Mr. Bogue dan pasukannya. Para pekerja tambang juga dibebaskan Sam dan diajak bergabung untuk mempertahankan desa mereka dari serangan pasukan Bogue. Di lokasi tambang itu juga diketahui Mr. Bogue menyimpan amunisi persenjataannya termasuk bahan peledak. Sementara itu di kediamannya, Mr. Bogue yang mendapat laporan dari sheriff setempat tentang aksi yang dilakukan Sam bersama teman-temannya, kemudian merasa sangat marah dan ingin merebut kembali kota itu dalam genggamannya. Mr. Bogue pun menyiapkan pasukannya untuk datang kembali ke Rose Creek dan menggempur Sam bersama teman-temannya serta merebut desa. Recruit an army. Go back with us. Di desa Rose Creek sendiri, persiapan yang dilakukan Sam bersama para penduduk hampir selesai. Desa yang tadinya porak-poranda kini berhasil pelan-pelan dibangun lagi. Lalu Sam menugaskan Red Harvest untuk mengintai apabila pasukan Bogue sudah mulai mendekat. Hari berganti, persiapan mereka untuk bertahan pun semakin siap. Lalu Red Harvest kembali ke desa Rose Creek untuk menyampaikan kepada Sam bahwa pasukan Bogue sudah mulai mendekat dan diperkirakan akan sampai ke desa mereka di waktu subuh. Malam sebelum pertempuran terjadi, salah satu pasukan Sam yang bernama Goodnight Robichaux berniat untuk mengundurkan diri dari misi ini. Goodnight sendiri adalah salah satu rekan Sam ketika masih berperang. Dan setelah peperangan usai, Goodnight sendiri sudah berjanji tidak akan membunuh lagi. Karena apabila ia membunuh lagi, maka ia sendiri juga akan terbunuh. Lalu Goodnight pergi dan meninggalkan mereka semua untuk menghindari pertempuran. Keesokan harinya, datanglah Mr. Bogue bersama pasukannya untuk menggempur desa. Sam pun yang sudah melakukan persiapan kemudian bersiap-siap untuk menahan serangan dari pasukan Bogue. Lalu Mr. Bogue memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mulai menyerang desa. Pertempuran sengit pun terjadi, banyak korban yang jatuh, baku tembak terjadi di mana-mana. Sam dan pasukannya pun untuk gempuran pertama ini berhasil memenangkan pertarungan. Banyak anak buah Bogue yang gugur dalam pertempuran. Karena kalah strategi dengan Sam, Mr. Bogue pun melancarkan serangannya yang kedua, yaitu serangan dengan menggunakan senjata mesin.
Let him have it. Di luar dugaan, di tengah-tengah pertempuran, Goodnight Robicheaux yang sempat mengundurkan diri semalam akhirnya kembali kepada Sam dan pasukannya, kemudian membantu mereka memenangkan pertarungan. Goodnight sendiri menyampaikan kepada Sam bahwa Bogue telah membawa senjata mesin ke tengah-tengah medan pertempuran. Dengan senjata mesin, Bogue pun menang secara mudah. Banyak penduduk desa yang terluka, tertembak, bahkan tewas. Melihat keadaan ini, Faraday kemudian mempunyai ide untuk meledakkan senjata mesin itu dari jarak dekat. Tapi sebagai gantinya, Faraday harus mengorbankan dirinya sendiri, ikut meledak bersama senjata mesin itu. Dynamite. I always been lucky with one-eyed jacks. Setelah senjata mesin berhasil dilumpuhkan dengan pengorbanan Faraday, lalu Bogue memutuskan untuk meninjau sendiri lokasi pertempuran untuk melihat sendiri apakah ia memenangkan pertarungan atau malah sebaliknya. Sesampainya di lokasi pertempuran, kemudian Bogue akhirnya secara langsung berhadapan dengan Sam sendiri. Chisholm? I know that name. You should know it from your obituary. Dengan mudah, Sam memenangkan pertarungan duel pistol melawan Bogue. Bogue sendiri yang sudah terluka kemudian berlari ke arah gereja untuk mencari perlindungan. Setelah tersudut, kemudian Sam meminta Bogue untuk berdoa. Sam memintanya untuk mendoakan ibunya yang dulu diperkosa oleh anak buah Bogue ketika Bogue datang untuk merampas desa mereka. Sam juga memintanya untuk mendoakan kedua adiknya yang dulu dicekik oleh anak buah Bogue hingga tewas. Sementara Sam memaksa Bogue untuk berdoa, tiba-tiba letukan senapan berbunyi. Tak disangka, seorang wanita yang suaminya dibunuh oleh Bogue kemudian menembak Bogue tepat di hadapan Sam. Setelah Bogue tewas, kemudian Sam berpamitan untuk meninggalkan desa karena misinya sudah selesai dan desa sudah aman dari genggaman Bogue dan antek-anteknya. Pasukan Sam sendiri yang tersisa hanyalah tinggal Sam, Vasquez, dan Red Harvest. Sementara sisanya yang tewas dalam pertempuran akan dimakamkan di desa itu dan akan diingat sebagai pahlawan yang membebaskan desa mereka dari genggaman tangan yang jahat. Di akhir cerita, Sam bersama kedua rekannya pun siap untuk melanjutkan perjalanan mereka selanjutnya, meninggalkan penduduk desa yang sudah aman, tentram, dan bisa melanjutkan hidup mereka kembali. Sebuah ending yang anu banget. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika kalian suka. Thank you guys.